Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1, mata kuliah manajemen kualitas udara, akan mempresentasikan tugas yang telah kami bikin. Jadi untuk kali ini kami membahas itu review bahan tentang industri semen. Next. Untuk kelompok 1 sendiri itu terdiri dari 5 anggota. Yang pertama ada Arinta Sari BP 1007, ada Silvi Rafdunia BP 1003, ada Alifia Firdasri BP 1004, ada saya sendiri Ega Saputra BP 1009, dan yang terakhir ada Nestia Ramadhani dengan BP 1012. Next. Ini merupakan topik yang akan kami bahas. Yang pertama itu ada dry cement production process, ada pengolahan limbah industri semen, dan ada contoh kasus. Next. Oke, untuk yang pertama itu ada dry cement production process. Itu untuk yang pertama akan dijelaskan oleh Anita Sari. Anita, silakan. Baik, terima kasih kepada Ega. Baik, selanjutnya itu saya akan menjelaskan tentang dry cement production process. Next. Jadi untuk proses pembuatan semen itu ada 4. Yang pertama itu ada proses basah, proses semi basah, semi kering, dan proses kering. Jadi untuk proses pembuatan semen itu yang pertama itu proses basah yang mana bahan mentah itu seringkali dengan kadar air yang tinggi digiling dalam air untuk membentuk bubur yang dapat dipompa. Kemudian bubur diumpankan langsung ke clean. Dan proses semi basah yaitu adalah bahan mentah yang lembab dikeringkan sebagian dalam filter press. Yang mana filter cake kemudian diekstrusi menjadi pelet dan dimasukkan ke dalam grate preheater atau diumpankan langsung ke filter cake untuk produksi raw fill yang digiling, dikeringkan, dan dimasukkan ke dalam suspensi preheater clean. Next. Untuk proses kering sendiri, mana bahan mentahnya itu digiling dan dikeringkan untuk membentuk bahan mentah atau campuran dalam bentuk bubuk yang dapat mengalir. Di mana dalam proses kering ini, kontrol kimia bahan baku lebih efisien dan konsumsi energi lebih rendah karena tidak perlu menghilangkan air tambah. Clean lebih pendek dan clinker membutuhkan lebih sedikit waktu pada suhu tinggi. Kemudian ada proses semi kering, di mana campuran mentah kering dipelet, digranulasi dengan air dan diumpankan ke preheater parut sebagai tahap sebelum kiln atau dalam beberapa kasus ke kiln panjang yang dilengkapi dengan rantai. Next. Ini adalah proses produksi semen kering, di mana dari tambang, kemudian masuk ke pabrik penghancur, kemudian dilakukan pengolahan dan berakhir di clinker atau penyimpanan. Next. Jadi dalam proses kering, campur atau bahan mentah dimasukkan ke kiln dan dalam bentuk bubuk kering disiapkan dengan mengeringkan dan menggelingkan komponen bahan baku memanfaatkan gas buang panas atau udara buang yang lebih dingin untuk pengeringan. Kemudian dihomogenkan atau dicampur dalam silo dengan sistem tipe kontinu atau batch. Makanan mentah homogen yang ditumbuh halus sebelum memasuki kiln dipanaskan terlebih dahulu hingga suhunya itu 810 sampai 830 derajat Celcius. Next, jadi material mentah itu diumpankan ke bagian atas serangkaian siklon yang lewat dalam aliran berlawanan dengan gas buang panas dari rotary kiln. Next, dan debu yang terkumpul di elektrostatik persiptator atau elektrofilter dan dikumpulkan di backhouse dimasukkan kembali ke dalam proses baik dengan bahan baku dengan membakar dengan bahan bakar atau ditambahkan ke pabrik semen. Jika kelembapan bahan mentah memungkinkan proses kering, fasilitas baru menggunakan tanur yang lebih pendek dengan beberapa tahap pertukaran panas karena hal ini lebih hemat energi karena tanur kering yang lama mengkonsumsi energi dalam jumlah yang besar. Next. Dikembalikan ke moderator. Baik, makasih Anita Sari. Selanjutnya itu ada pengelolaan limbah industri semen. Mungkin saya akan melanjutkan. Next. Jadi untuk pengelolaan limbah industri semen sendiri itu terdiri dari beberapa alternatif. Yang pertama ada alternatif teknologi yang bersifat umum, ada alternatif teknologi untuk pengelolaan energi yang benar, ada alternatif teknologi untuk pengendalian emisi NOx dan SO2, ada alternatif teknologi untuk emisi partikel, ada alternatif teknologi untuk pengendalian VOC dan PCDD atau PCDDF, ada alternatif teknologi untuk pengendalian emisi logam, ada alternatif teknologi untuk pengendalian emisi CO2, bau, dan kebisingan, ada alternatif teknologi untuk mengontrol getaran,
ada alternatif teknologi untuk pengendalian limbah, dan terakhir itu ada teknik yang muncul. Next. Oke, untuk yang pertama itu ada alternatif teknologi yang bersifat umum. Jadi untuk yang bersifat umum sendiri itu terdapat beberapa alternatif yang tersedia untuk pembuatan semen yang mencakup serangkaian tindakan, yaitu yang pertama itu ada optimasi kontrol proses, yang kedua ada adaptasi dan pengendalian zat yang dimasukkan ke dalam proses, yang ketiga ada pengurangan konsumsi sumber daya alam atau bahan baku. Untuk pengurangan sumber daya alam ini yaitu untuk mengurangi pekerjaan penambangan dan menggantikan sumber daya alam dengan limbah. Yang terakhir itu ada pengurangan rasio clinker atau semen. Next. Selanjutnya itu ada alternatif teknologi untuk pengelolaan energi yang benar untuk hal-hal yang tercakup dalam meningkatkan efisiensi energi dalam pembuatan semen pada tahap pembakaran clinker, yaitu yang pertama itu ada langkah-langkah integral untuk mengoptimalkan energi dalam proses, ada perbaikan pada proses carrying, ada pemanas awal yang ditangguhkan, ada pendinginan parut modern yang bolak-balik. Untuk peluang untuk pengoptimalkan energi dalam proses penghancuran dan penggilingan dapat dipertimbangkan hal berikut, yaitu teknologi penggilingan untuk bahan bakar mentah, ada penggilingan broiler untuk peresapan bahan bakar, terus ada langkah-langkah optimasi energi integral untuk penggilingan akhir semen. Next. Next, V. Oke, selanjutnya itu ada alternatif teknologi untuk pengendalian emisi NOx. Di mana untuk pembakar NOx rendah, yaitu prinsip teknik ini didasarkan pada pengurangan zona panas lokal melalui penggunaan gas yang diinduksi pusaran dan udara primer tingkat rendah. Untuk penyedap api sendiri itu untuk penambahan air ke bahan bakar atau langsung ke nyalapi. Terus ada pembakaran multitahap, di mana untuk teknik ini terdiri dari memecah pembakaran menjadi berpadas dengan memasukkan bahan bakar pada berbagai titik dan melakukannya dalam prekalsiner yang dirancang khusus. Terus untuk katalitik selektifnya itu terdiri dari injeksi senyawa NH2X ke dalam gas buang untuk mereduksi NOx menjadi nitrogen. Next. Selanjutnya itu ada alternatif teknologi untuk pengendalian emisi SO2. Jadi untuk SO2 itu terdiri dari beberapa tahap. Itu ada penambahan penyerap, di mana untuk pengurangan sulfur dioksida sebesar 60 hingga 80% dapat dicapai melalui injeksi penyerap ke dalam tanur dengan pemanas awal tersuspensi. Next. Yang kedua ada scrubber gas, di mana untuk emisi sulfur yang dikurangi di sini yaitu ada 90% dengan penggunaan scrubber gas carrying. Untuk teknik ini dapat diterapkan baik di pabrik baru maupun yang sudah ada, asalkan konsentrasi SO2 itu lumayan tinggi. Next. Selanjutnya itu ada scrubber gas basah, di mana pada scrubber gas basah ini untuk sulfur dioksida yang dikurangi itu mencapai 75 sampai 90%. Next. Selanjutnya itu ada absorpsi dengan karbon aktif. Di mana untuk pengurangan emisi VOC, SO2, NH3 dan logam berat itu digunakan menggunakan absorpsi dengan karbon aktif ini. Untuk SO2 yang dapat dikurangi itu sebanyak 95%. Next. Selanjutnya itu ada alternatif teknologi untuk emisi partikel, di mana untuk pengendalian emisi dari berbagai sumber itu dihasilkan dari penyimpanan dan penanganan bahan mentah, bahan bakar, serta lalu lintas kendaraan yang melewati pabrik. Untuk pengendalian emisi dari sumber tertentu itu dihasilkan dari kiln, pendinginan clinker, dan pabrik semen. Untuk teknik-teknik untuk mengurangi emisi, yaitu ada angin untuk timbulan yang terbuka terhadap unsur-unsur, ada semprotan air dan penekanan debu kimia, ada pengaspalan jalan, pembersihan dan penyiraman jalan, ada hisapan tetap dan bergerak, ada ventilasi dan pengumpulan di backhouse. Terakhir ada penyimpanan tertutup dengan sistem penanganan otomatis. Next. Selanjutnya ada alternatif teknologi untuk pengendalian VOC dan PCDD atau PCDF. Di mana untuk ini terdapat beberapa hal yang dapat dilakukan. Yang pertama itu ada pemilahan bahan baku dan bahan bakar, yaitu untuk mengurangi emisi VOC.
Terus ada penambahan bahan baku pada zona panas kiln untuk mengurangi emisi VOC sampai 95%. Terus ada absorpsi dengan karbon aktif itu untuk mengurangi emisi PCDD atau PCDF. Next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baiklah, selanjutnya itu ada alternatif teknologi untuk pengendalian emisi logam. Sumber utama emisi logam berat dari cerobong tandur semen adalah kandungan logam berat pada bahan mentah dan bahan bakar. Tergantung pada perilakunya, dalam sistem kiln, tiga jenis logam dapat dibedakan. Pertama, logam berat yang tidak mudah menguap atau logam dengan volatilitas rendah. Yang kedua, logam berat semi volatil. Dan yang ketiga, logam berat yang mudah menguap. Pemilihan bahan baku dan bahan bakar itu ada pencegahan kontaminasi pada sumber, tahap proses persiapan bahan baku dan bahan bakar, manfaat pengurangan emisi logam berat. Untuk absorpsi dengan karbon aktif, perawatan pada akhir pipa, tahapan proses pembakaran kiln, manfaat pengurangan emisi logam berat. Selanjutnya itu ada alternatif teknologi untuk pengendalian emisi CO2. Emisi CO2 bergantung pada efisiensi energi proses, bahan bakar yang digunakan, dan rasio clinker atau kecuali dalam kasus pengambilan CO2 di ujung pipa. Alternatif untuk penjagaan emisi CO2 pada sumbernya yaitu peningkatan efisiensi energi pada proses, penggantian suatu teknologi dengan teknologi yang lebih efisien energinya, penggantian bahan bakar, pengurangan rasio clinker atau semen. Selanjutnya itu adalah alternatif teknologi untuk pengendalian bau. Sehubungan dengan bau yang menyebar, hal ini disebabkan oleh pembakaran bahan bakar dan lokasi penyimpanan. Oleh karena itu, diperlukan penanganan yang tepat dalam operasi pembongkaran dan penyimpanan. Pengurangan intensitas bau dibarengi dengan kehilangan bau pada gas dan uap, bahkan melalui pengurangan partikel. Selain itu, ada alternatif teknologi untuk pengendalian emisi kebisingan. Kebisingan yang dihasilkan oleh aliran udara diredam dengan peredam suara. Kebisingan yang dihasilkan oleh mesin, pemilihan mesin yang tidak terlalu bising, isolasi mesin dengan bahan yang sesuai, mengatur mesin dalam kotak kedap suara, bahan isolasi yang digunakan adalah berbagai lapisan dinding batu hingga 120 kilogram per meter kubik wall kaca hingga 80 kilogram per meter kubik atau pelapis kayu hingga 120 mm. Kebisingan dari gedung, memasang mesin dalam gedung, membangun tirai untuk mengurangi perambatan suara. Alternatif teknologi untuk pengendali getaran. Getaran di pabrik itu pemasangan mesin pada dudukan anti getaran dan fondasi beton, melindungi fondasi mesin. Getaran dalam silo klinker, evaluasi struktur yang benar, kontrol klinker dan suhu, distribusi, dan jumlah hopper ekstraksi yang tepat. Alternatif teknologi untuk pengendalian sampah, limbah B3 harus dikumpulkan, disimpan, diberi label, dan diserahkan dengan benar kepada pengelola limbah B3 yang berwenang. Langkah-langkah dasar untuk pengelolaan yang tepat dari limbah yang dihasilkan di pabrik semen harus mencakup praktik-praktik berikut. Yang pertama, karakterisasi limbah untuk menentukan tingkat bahayanya, studi tentang sumber limbah dan kemungkinan untuk menghindari semua pengurangan produksinya, pemilihan dan pemilahan sampah di sumbernya, promosi daur ulang dan penggunaan kembali limbah tidak berbahaya dalam pabrik itu sendiri atau disampaikan kepada pengelola limbah agar mereka menerapkan praktik-praktik ini. Dan yang terakhir, melindungi sistem penyimpanan dan penanganan limbah berbahaya untuk meminimalkan risiko kontaminasi tanah dan air yang tidak disengaja. Selanjutnya itu teknik yang muncul, teknologi pembuatan clinker bed fluid, perawatan di sumbernya, tahapan proses pembakaran klinker. Manfaatnya itu emisi SO2 dapat dikurangi 10-12%, tingkat emisi NOx 380 mg per meter kubik atau lebih rendah, pembakaran multitahap dalam kombinasi dengan selektif non-katalitik reduksi atau SCR, yaitu perawatan di sumbernya, tahapan proses pembakaran kiln. Manfaatnya efektivitas reduksi NOx 30-80%. Selanjutnya itu ada reduksi katalitik selektif, perawatan akhir pipa, tahapan proses pembakaran kiln, manfaat pengurangan emisi VOC, SO2, NOx, dan dioksin. Selanjutnya dikembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Olivia. Untuk selanjutnya itu studi kasus yang akan dijelaskan oleh Silvi. Kepada Silvi, disilakan. Baik, terima kasih moderator. Selanjutnya yaitu studi kasus. Next. Studi kasus yang digunakan di kelompok 1 yaitu pelaksanaan program pemeliharaan di Mesir. Latar belakangnya,
Yang pertama, pada tahun 1994, perusahaan memutuskan untuk memperkenalkan konsep produksi bersih ke dalam pabrik dan untuk fokus pada pengoperasian clean cement. Lalu, pembacaan produksi dan data dari laboratorium digunakan untuk menentukan input dan output selama periode 1 tahun dan untuk menyiapkan neraca massa untuk pengoperasian clean. Selanjutnya, keseimbangan tersebut menunjukkan adanya ketidakseimbangan 136 ton bahan baku per hari yang menunjukkan adanya potensi pengurangan emisi dan limbah. Dikembalikan ke moderator. Baik, terima kasih pada Silvi. Mungkin untuk selanjutnya kan dijelaskan oleh Nesti. Kepada Nesti di Baik, terima kasih moderator. Selanjutnya itu untuk penerapannya. Yang pertama itu tindakan yang diterapkan bukan berupa penerapan teknologi baru, melainkan pengerjaan ulang program pemeliharaan. Lalu yang kedua adalah pemeliharaan preventif ditingkatkan dan perubahan kecil yang dilakukan untuk memastikan pengoperasian yang berkelanjutan dan meningkatkan regulasi elemen logam sehingga meminimalkan kerugian di seluruh proses. Yang ketiga yaitu sebuah program pemeliharaan telah disusun dan penerapannya dikontrol secara mendalam. Untuk hasil yang diperoleh itu ada yaitu telah dihitung bahwa setelah penerapan kebijakan tersebut emisi partikel berkurang sebesar 3.600 ton pada tahun pertama sehingga mengurangi kontaminasi terhadap lingkungan sekitar. Dikembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Nesti. Mungkin itu presentasi dari kelompok satu tentang review bahan tentang industri semen. Jika ada salah dan janggal, mungkin mohon dimaafkan. Kami tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.